Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, setelah bangsa Indonesia usai memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu, keadaan bangsa Indonesia secara umum bisa dikatakan justru sedikit lebih suram dan memprihatinkan. 8 hari setelah perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-80 tahun, ratusan orang berdemo di depan gedung DPR RI. Jumlah polisi yang mengawasi demonstrasi pada 25 Agustus itu jauh lebih banyak dari jumlah para demonstran. Nah, menurut Instagram Gejayan memanggil, aksi itu dinamai Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai. Slogannya sangat atraktif, mengajak kita untuk melakukan revolusi. Cuma dalam kaitan ini saya ingin menyumbang sedikit pikiran, apakah sudah tepat kita mewacanakan sebuah revolusi sosial, politik, ekonomi buat bangsa Indonesia. Sebuah people power yang lebih radikal. Dunia ini setiap revolusi pasti menjungkir balikkan tatanan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang sudah mapan, sudah ada, menjadi tatanan yang lebih berbeda. Status quo yang ada digulingkan lewat violence atau kekerasan dan tidak jarang kemudian menumpahkan darah. Dan jangan lupa ada sebuah istilah yang mengatakan betapa sering sebuah revolusi memakan anaknya sendiri. Maksudnya, sebagian para aktivis revolusi itu kemudian tewas karena pertempuran terbuka antara yang pro dan yang kontra, terjadi pertempuran sesama anak bangsa. Mereka yang merasa memperoleh kemenangan pun hanya mendapat Pyrrhic victory, yaitu istilah dalam pertempuran militer. Pyrrhic victory itu adalah kemenangan babak bundas, kemenangan penuh luka dan menghasilkan cacat abadi. Jadi ibarat dua ayam jago yang bertarung sampai puluhan menit, yang kalah dan keok lari bersembunyi, dan yang menang tidak punya lagi kekuatan untuk mengejar yang kalah. Karena darah sudah terlalu banyak keluar dari leher masing-masing, leher ayam itu, ayam jago. Kulit batok kepalanya sudah terkelupas karena dicokok atau dipatuk paruh atau cucuk masing-masing. Akhirnya keduanya mati. Nah, situasi kondisi Indonesia dewasa ini bagi orang yang mau berpikir menggunakan nurani dan akal warasnya jelas tidak baik-baik saja. Ya, keadaan kita memang tidak baik-baik saja. Lihatlah misalnya demo 25 Agustus lalu. Para demonstran di depan DPR RI menuntut 9 hal. Pertama, turunkan Prabowo Gibran. Kedua, bubarkan Kabinet Merah Putih. Ketiga, bubarkan DPR RI. Keempat, hentikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Kelima, tangkap dan adili Fadlizon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal tahun 1998. Keenam, tolak rancangan kitab hukum undang-undang anti pemerasan RKHUP. Dan ketujuh, transparansi gaji anggota DPR. Kedelapan, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR. Kesembilan, gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Nah, kalau boleh saya ingatkan, harus ada satu lagi, yang ke-10, yaitu adili segera seluruh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sekeluarga. Kalau menurut Abdullah Hihamawa, tokoh bangsa dan mantan ketua pengawas KPK, Jokowi dapat dihukum mati. Nah, pada demonstrasi susulan tanggal 28 Agustus yang datang lebih banyak lagi. Bahkan para demonstran bertahan sampai malam hari karena semangat juang yang tinggi demi perbaikan kehidupan bangsa di masa depan. Tetapi teman-teman polisi tidak pandai mengendalikan emosi sehingga terjadi pembunuhan secara sengaja pada 2 orang demonstran. Yang satu langsung meninggal karena dilindas oleh kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Pemuda itu bernama Afan Kurniawan, sementara pemuda yang lainnya bernasib lebih baik, hanya patah kaki
bernama Muhammad Umar Amaruddin. Seharusnya polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bukan malah melakukan unlawful killing, membunuh secara sengaja bangsa sendiri. Karena itu si pembunuh berseragam kepolisian tadi itu dia harus dikenakan hukuman maksimal. Kalau si pembunuh itu sampai bebas, maka kepercayaan rakyat yang tersisa buat Pak Polisi sudah tidak ada lagi. Kalau Presiden Prabowo tetap saja merasa nyaman, bahkan bahagia, punya Kapolri pilihan Jokowi, yaitu Listio Sigit Prabowo yang sudah usang, harus diganti beberapa tahun yang lalu, tetapi masih saja bergerak sesuai dengan aba-aba Jokowi, dan tetap dipertahankan oleh Prabowo sebagai murid setianya Jokowi, maka kita mau bilang apa? Apapun yang sudah dan bakal terjadi di Indonesia, kita tetap harus optimis melihat masa depan kita. Kalau Prabowo sudah tidak bisa jadi sandaran harapan bangsa, tidak ada salahnya kita melakukan talent scouting. Mulai mencari siapa kiranya tepat untuk memimpin bangsa Indonesia pasca 2029 nanti. Jadi sampai sekarang Mas Prabowo ini luar biasa. Misalnya Budi Aristiadi yang jelas sekali sudah tidak layak ya, tetap dipertahankan, tidak di drop sama sekali. Kemudian Bahlil Lahdalia ini juga menghina rakyat kecil ya, luar biasa ya, juga aman-aman saja. Saya tidak ingin menyebut nama-nama lain, tetapi saya tidak paham. Sudah hampir 1 tahun tidak ada perubahan yang berarti ya. Jadi masih sangat kompromistis dengan tokoh Solo itu. Ya. Lantas saya tidak tahu what kind of leadership kita punya sekarang ini. Ya. Nah, jadi dari pendapat saya masih ada kesempatan Pak Prabowo, please ya silahkan ya. Cepat dilakukan rekonstruksi Kabinet Merah Putih Anda yang memberikan secercah harapan buat bangsa yang bingung sekarang ini. Tapi kalau Anda kelihatannya memang sudah mantap dan bahagia, ya tidak ada apa-apa, ya tidak ada masalah ya. Cuma tentu ya, Allah yang Maha Akbar, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Sempurna tidak akan mengizinkan ya, seorang pemimpin yang goyang-goyang saja, ke kiri ke kanan tidak jelas. Ya. Dan ini memang harapan kita. Ini saya bicara sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, karena kapan nanti kita bisa berbagi bangsa kita ini. Mumpung ada timing yang sangat tepat, punya presiden baru, latar belakangnya militer, ya, sangat paham kepemimpinan, sangat paham masalahnya, pengalaman internasional diakui ya, oleh dunia internasional juga. Tapi mengapa kok masih maju mundur? Jadi saya mohon maaf ya Pak Prabowo, walaupun Anda tidak pernah baca seperti sekarang ini, Anda terlalu sibuk ya. Tapi mungkin anak buah Anda bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.